Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Soalnya lama nggak update video live show. Kali ini saya update satu video live show di cuaca yang sedikit rada-rada mendung ini ya. Kali ini sih nggak jauh-jauh ya, saya mau bahas tentang suara lagi, dan suara lagi ya. Kita mau bahas gitu ya, saya mau bahas lebih dalam, lebih jauh lagi gitu ya, dalam pandangan logis tentang suara ini, yang mana terus saja menjadi polemik, terus menjadi trending topik juga di dalam budidaya walet. Selalu yang paling banyak dibicarakan kalau dari rating pembicaraan petani walet itu nggak jauh-jauh, suara apa, pakai suara apa, pakai suara apa, selalu seperti itu ya. Ya kalau kita mau iseng-iseng aja gitu buka omongan ya, mungkin juga pertanyaan ini tersimpan di hampir rata-rata petani walet ya, terutama bagi yang baru-baru awal gitu ya. Suara jenis apa sih yang paling efektif di dalam mengembangkan budidaya walet ini? Ya mungkin di situ ada banyak persepsi ya, mungkin suara ini, suara anak, suara induk, suara koloni, dan segala macam ya. Saya nggak menyalahkan karena itu sesuai dengan pengalamannya masing-masing, tapi saya mau lebih membahasnya dari sudut pandang ilmiahnya dan logisnya itu seperti apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu di dalam hukum ilmiah gitu ya, tentunya kita mustahil bisa menjawab itu di dalam sudut pandang ilmiah. Karena apa? Pertama, karena kita nggak mengerti bahasa walet itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, memang nggak ada orang yang menerjemahkan bahasa walet sampai saat ini ya, karena yang nggak mungkin juga, kita nggak bisa berkomunikasi dengan dia, nggak ada yang bisa menjadi juru bahasa juga nggak ada. Nah, jadi untuk dari segi karakter bahasanya itu mustahil bisa dilakukan. Lantas untuk menjawab pertanyaan suara seperti apakah yang paling efektif digunakan. Nah, maka dari itu menurut saya kita di sini berkaca dari pengalaman aja ya. Karena dari dulu saya juga mencari jawaban yang seperti itu ya. Maksudnya sebenarnya dari banyaknya jenis suara yang ada, dari banyaknya jenis suara yang ditemukan, diperjualbelikan, dibagikan di sana sini ya, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu atau nggak tahu, saking banyaknya ya. Setiap hari selalu ada yang update. Lantas seperti apa, suara seperti apakah yang bisa atau efektif digunakan di dalam sebuah rumah walet? Nah, untuk menjawab itu pertama saya sih berkaca dari pengalaman dulu ya. Misalkan di dalam sebuah gedung walet gitu ya, kita kan bisa melihat dari mengamati gitu ya, dari perkembangan di dalam gedung walet kita. Misalkan pertama itu dari suara panggil, terus nanti ke suara tarik dan suara inap. Tentunya untuk menjawab seberapa efektif suara itu, kita juga harus membuka pikiran dan membuka mata jauh lebih lebar lagi ya. Maksud saya, kita nggak bisa hanya sekedar melihat respon di luar yang seperti ini mungkin. Nah, ini di gedung saya ya, tapi kita kan nggak pernah tahu. Misalnya seperti ini, saya coba untuk sedikit membuka pikiran kawan-kawan ya. Misalkan suara panggil yang kita gunakan itu, misal
itu adalah suara, ya mungkin itu suara semacam suara tantangan gitu ya, dia mencari musuh atau segala macam. Kira-kira suara jenis itu memikat nggak? Ya maksudnya bisa nggak mendatangkan walet? Ya tentunya bisa ya, karena yang namanya juga binatang. Jangankan binatang, kita manusia aja ketika ada mendengar suara gaduh, ketika ada mendengar suara yang sejenis tantangan atau apa, ya tentunya kita memiliki rasa penasaran untuk mendekati atau bahkan merespon daripada suara tersebut. Nah, itu baru di suara panggil ya. Namun nggak lepas daripada itu, tentunya seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, kita nggak boleh hanya terpaku di dalam suara ini ya. Tentunya sebenarnya yang paling dibutuhkan di dalam sebuah rumah walet itu kan saya bilang kemarin cuma ada dua. Pertama, dia merasa nyaman, yang kedua dia merasa aman. Sedangkan dua faktor tersebut juga ada pengaruhnya, ada efeknya gitu terhadap suara. Ya, misal suara yang kita gunakan sudah bisa nggak menghadirkan dua faktor tersebut, dia merasa aman, yaitu dia akan merasa ada memiliki teman di dalam, sehingga rumah walet yang baru itu dia nggak takut untuk masuk, untuk anak-anakan yang masih belum punya tempat ya, karena dia merasa memiliki kawan di dalam. Dengan kita gunakan suara, dia akan merasa aman karena merasa ada di tengah-tengah koloninya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan merasa nyaman kalau suara tersebut bukan, pertama ya, suara yang mungkin yang nggak asing lagi juga di dalam dunia walet, yaitu suara yang ada karakter-karakter tertentu, misalnya karakter ceklok. Tapi nggak lepas daripada ceklok aja ya, karena yang namanya kita nggak ngerti bahasa walet, ya mungkin aja juga suara-suara normal seperti ini ada yang mengandung karakter-karakter tertentu, ya mungkin itu bisa jadi suara ancaman buat dia. Nah, jadi bagaimana caranya untuk menentukan keefektifan sebuah suara panggil, tarik maupun inap? Maka itu nggak ada yang lain ya, selain daripada mengujinya dari waktu ke waktu. Nggak ada yang lain sih caranya kalau menurut saya. Hanya dari mengujinya dari waktu ke waktu. Menguji di sini pun kalau nggak tahu caranya menguji gitu ya, ya mungkin hanya dilihat dari segi responnya dari luar saja ya, padahal nggak hanya terbatas itu. Sesungguhnya yang di dalam lah yang penting ya, walaupun yang di luar juga nggak kalah pentingnya, tapi pada intinya nantinya yang memutuskan atau yang paling berpengaruh di dalam menahan walet untuk tetap menginap di dalam sebuah gedung itu kan, pertama yang untuk gedung-gedung awal itu kan peran suara di situ. Bener nggak ya? Coba aja kalau gedung-gedung awal baru on perdana gitu ya, misal ada yang sudah nginap, coba aja matikan suara anaknya. Kalau nggak percaya, matikan suara anaknya, matikan suara tariknya. Kira-kira itu bakal kering nggak kotorannya? Nah, itu menandakan bahwa saya faktor yang sangat signifikan, termasuk saya bilang faktor yang utama di dalam menahan anak-anakan itu untuk tetap menginap di dalam sebuah gedung sampai pada akhirnya dia membuat sarang dan berkoloni di situ, adalah peran suara. Nah, jadi kalau dari segi pengujiannya tadi tentu kita lihat dari apa ya, dari apa yang sudah kita, misal kita gunakan seperti ini, sebuah gedung walet, kita gunakan suara tersebut, misalkan dari suara tarik dulu ya, dia nggak segan untuk nempel di situ. Kalau cuman ngekis itu kan kita nggak tahu, mungkin saja dia merasa itu adalah suara musuh atau apa. Jadi kalau yang lebih jelasnya itu, dia nggak segan untuk mendekat dan menempel di situ.
itu menandakan ini dari pengamatan sederhana ya, itu menandakan bahwasanya suara tersebut berhasil menghadirkan efek ketenangan dan kenyamanan buat walet, sehingga dia nggak segan, nggak takut untuk mendekat bahkan menempel di situ. Itu yang pertama. Namun bagi yang misal baru awal-awal baru bangun gedung, sedangkan nggak tahu suara yang seperti apa yang disukai walet untuk suka nempel, ya nggak ada pilihan lain ya. Kalau mau memenuhi faktor-faktor tersebut, yang nggak ada pilihan lain selain daripada yang misalkan ada teman yang sudah mempunyai gedung walet yang memang suaranya sudah terbukti. Nah, bisa mungkin dibagi atau seperti apa dengan kawannya tersebut. Karena jangan pernah sembarangan menggunakan suara walet, apalagi di zaman seperti ini ya. Kalau zaman dulu orang masih belum banyak kepikiran untuk menyelipkan suara-suara tersebut ya, maksudnya suara-suara dengan karakter tertentu yang bisa cepat menghadirkan respon, meskipun suara tersebut sebenarnya nggak efektif untuk menginapkan walet. Maka dari itu banyak kasus ramenya walet di luar tapi nggak nginap. Nah, itu salah satu contohnya, karena saya juga nggak sekali dua menemukan suara panggil yang sengaja dijual orang tapi diselipkan dengan suara-suara mirip cek lokasi ya. Bukannya mirip lagi, maksudnya diselipkan cek lokasi di beberapa bagian. Nah, jadi hati-hati di dalam memilih suara ya. Kalau mau lebih aman itu ya seperti yang tadi saya bilang, karena kita nggak tahu suara yang bagus itu seperti apa, dan nggak bisa hanya dilihat dari responnya saja. Karena kalau cuman respon saja, tentunya hampir suara itu rata-rata respon pada masanya ya, maksudnya masa-masa tertentu yang mungkin masa musim kawin, masa anak-anakan baru keluar, atau masa pakan lagi melimpah. Itu ya jenis-jenis suara apa aja mungkin respon di masa-masa tertentu gitu. Nah, jadi itu cuman sekedar ulasan sederhana saja ya, karena saya lihat suara ini nggak pernah ada habisnya dibahas, selalu saja yang suara gimana yang seperti apa, nggak pernah ada habisnya dibahas. Maka saya coba untuk menyederhanakan ya dari seperti apakah keefektifan sebuah suara tersebut, dan cara atau mungkin bisa dibilang menentukan keefektifan sebuah suara. Kalau memang apalagi buat para teman-teman yang baru mau belajar editor suara nih, editing suara, komposer suara walet. Nah, kalau dari pengalaman saya, kalau saya caranya seperti ini biasanya ya. Untuk suara panggil, tarik maupun anaknya itu ya terpaksa kita bukan ini ya, misalnya dari gedung yang sudah dalam tahap, maksudnya gedung yang masih dalam tahap perkembangan, itu saya lihat dari pergerakan dia. Pertama itu dari suara tarik, dia nggak ragu untuk nempel di situ ya, dan bisa dilihat dari kotoran dia yang menumpuk di suara tarik. Nah, di situ biasanya saya menentukan salah satu cara saya di dalam menentukan keefektifan sebuah suara. Nah, dari suara-suara tersebut biasanya yang saya ambil DNA-nya buat dijadikan suara panggil, suara tarik maupun suara anak. Yang kedua caranya itu ya, saya tetap berpegang kepada keyakinan bahwasanya suara yang paling bagus itu adalah suara yang paling mirip dengan suara di habitat asli dia. Nah, mungkin kawan-kawan ada punya tambahan lain, itu hanya sekedar kisi-kisi sederhana, kisi-kisi ringan di dalam menentukan keefektifan sebuah suara berdasarkan logika dan logisnya seperti itu ya. Jadi semoga video ini ya ada manfaatnya lah, biar kawan-kawan juga
ya bisa dibilang nggak galau lagi, karena yang saya lihat yang paling sering bikin galau ini tentang suara ini. Kok nggak respon. Ya perlu saya bilang juga ya kawan-kawan ya, ya tentunya kita nggak bisa lah selalu beranggapan bahwa suara yang bagus itu direspon setiap saat. Ya emangnya walet itu nggak butuh makan gitu ya, terlebih untuk daerah-daerah yang mungkin ketersediaan makanan dia di sekitar di alam sekitar itu udah menyusut ya, misal daerah-daerah perkotaan gitu ya, atau daerah-daerah yang memang populasi waletnya udah terlalu banyak, sedangkan hutannya terus menyusut. Jadi tentunya dia akan memikirkan urusan perut dulu ya, emang bisa makan suara gitu ya. Terlebih lagi yang kebanyakan merespon suara walet ini kan, suara panggil ini kan itu indukan. Nah jadi di saat musim-musim dia nggak produksi, misal musim kemarau yang mana walet-walet indukan itu nggak produksi, ya gimana mau respon, sedangkan anakan dia nggak ada. Kalau walet-walet indukan itu cenderung hanya ya mungkin kalau di dalam pikiran walet itu ya makan yang seperti itu, selain produksi ya, karena produksi itu dipengaruhi dari ketersediaan makanan. Dia akan memenuhi ketersediaan makanan dahulu, baru produksi telur ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwa suara yang bagus itu direspon setiap saat, atau baru dibeli atau baru didapatkan, dikasih ataupun beli atau apa gitu ya, berharap setelah habis dicolok langsung respon. Itu ya mustahil ya. Iya kalau memang di saat itu memang musim lagi ada respon ya, kalau nggak ada ya gimana. Jadi cobalah buka pikiran, buka mata, biar mengurangi rasa galaunya ya. Jadi sabar aja, semua itu butuh proses, mana ada yang instan. Jadi ya udah, jangan terlalu percayalah dengan berbagai macam trik iklan yang begini dan begini untuk menghadirkan koloni segala macam ya. Terserahlah, saya cuman mengingatkan aja, karena udah banyak juga yang mengalami berbagai macam problema di dalam membina sebuah rumah walet ini ya. Karena saya juga sama aja sejak hampir 10 tahun yang lalu ya. Jadi udah menemuin begitu banyak suka dan dukanya di dalam membina rumah walet ini. Terutama yang paling sering kita iniin ya pasti itu suara lagi, dan suara lagi. Ya mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya salah kilapnya mohon maaf ya, maaf juga kalau saya rada-rada ya gimana ya, rada-rada belepotan gitu untuk memaparkan penjelasannya ya, karena memang susah juga ya. Jadi ya kecuali kalau ngomong berhadapan langsung, berduaan, atau berhadapan secara tatap muka gitu ya, mungkin akan lebih enjoy. Karena di sini ya nggak tahu, saya cuman menghadap kamera, jadi rada-rada belepotan, jadi mohon maaf, semoga bisa dipahami aja ya. Oke, sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.